Oke, ya. Kita punya data mimika dan diary ya. Oke, buka Qigisnya seperti ini. Nah, teman-teman semua, kamu ada yang kayak gini nggak? Browse panel. Nah, kayak gini ada nggak? Kayak gini ada nggak? Lihat lagi ya. Ada. Kalau ada nggak apa-apa sih. Kalau nggak ada nih, kayak bapak nih, bapak nggak ada ya. Cara ngebukanya, mouse-nya kita bawa ke kanan nih. Lihat area kosong sini. Kita klik kanan. Oke. Ada browse panel. Nah, itu diklik. Ini kan bapak nggak di checklist nih. Nah, kita pernah bahas ya di awal ya, mengenali apa yang kayak gini ya, si panel, si toolbar. Oke, teman-teman. Itu kan ada folder C kamu ya atau D kamu kalau di Windows ya. Nah, itu coba dicari teman-teman semua. Dicari foldernya. Dicari foldernya. Hujannya besar banget. Oke. Oke. Wah, penasaran nih data Papua nih, saya juga baru lihat teman-teman semua. Oke, teman-teman kelihatan nggak di depan itu ada diary dan mimika. Oke, kita coba dulu diary ya. Kamu ekstrak diary kan? Nih, kalau diary diekstrak dibuka teman-teman semua kan ada folder diary. Diary dibuka ada kabupaten. Dibuka lagi, nah kamu bisa lihat tuh. Sekarang ada garis pantai. Nah ya ini garis pantai. Ini kalau dibuka kosong. Ada indeks. Nah ini ya indeks ya. Nah kamu lihat yang GDB. Kelihatan nggak? Heronisa kelihatan nggak, Lori? Yang RBI yang ini nih, yang RBI diary. Ini Pak, RBI diary. Dieksak dulu Pak. Tapi kabarnya, Masya Allah. Bisa? Coba diklik gini, ke bawahin. Nah, dah? Oke. Nah, itu teman-teman semua, coba klik batas wilayah dikit ke bawah. Gitu. Apa menurut kamu? Data bukan? Ini data teman-teman semua, ini batas wilayah. Cara narik datanya gimana? Oke, coba kita lihat-lihat dulu lah datanya. Ada data hidrografi, ada danau, empang, bener nggak? Irigasi, data apa lagi kita punya? Ada lingkungan apa isinya? Oh, ada arena olahraga, cagar budaya. Oke, nih cagar budaya nih kayaknya rame nih ya. Coba lihat cara nariknya. Atau yang ini dulu, yang administrasi. Ini kan ada kecamatan. Lihat nggak? Tarik sini. Lepas sini. Drag lepas sini. Bisa? Bisa nggak? Aman ya? Lori bisa? Nisa? Bisa ngikut? Oke. Leo, coba lihat apa masalahnya. Yang itu yang perempuan. Itu ke Mas Leo. Nah, Kabupaten Mimika ya. Nah, kalau Lori, kalau yang kampungnya Lori, ini dijejarin semua di sini dia. Wow. Tapi dia nggak punya batas ini ya. Iya, iya sambil lihat-lihat aja. Mimika kan
Kita bisa lihat tuh. Oh, administrasi ada di sini. Ini tarik sini. Set. Nah, itu Mimika tuh. Tapi dia nggak ada kecamatannya ya. Yang ini aja. Bisa teman-teman perempuan. Wah, yang row 5 datanya gede banget, tapi disatuin semua nih. Oh iya. Bener ya. Yang tapi yang ya oke. Yang depan matiin aja. Sip. Ini kampungnya Lori. Kalau apa ya yang menarik ya? Air terjun. Ini ada air terjun. Ternyata banyak data kosongnya dia. Oke lah, yang Lori nanti welanya. Oke, teman-teman semua. Jadi kita lihat yang diary dulu ya. Nah, ini kan udah begini ya. Oke. Nah, tadi kan saya ulang lagi teman-teman semua. Jadi kamu cari foldernya. Ini foldernya Kabupaten Diary ya. Ini diary, klik kanan 2 kali, nanti ada diary, dari masuk ada Kabupaten Diary. Kabupaten Diary klik lagi, masuklah ini. Oke. Nah, di sini teman-teman semua itu ada RBI 50K diary. Nah, disinilah kita bisa dapetin harta karun data teman-teman semua. Nah, dari sini sebenarnya ini data cukup bagus ya, saya pikir. Dibanding dengan yang Timika, ini lebih terfolder sih sebenarnya ya. Tapi kita lihatlah Timika yang Timika kan, yang Mimika kita belum lihat semua ya teman-teman semua. Ini, nah teman-teman semua di sini ada batas wilayah, dataset khusus, hidrografi, hipsografi, lingkungan, topomini, transportasi. Nah ini kalau kamu lihat kan ada dermaga, jalan, ya. Utilitas, gardu listrik, gorong-gorong, kabel listrik, kantor air minum, kantor pos, SPBU. Nah, kita nggak tahu apakah datanya ini benar ada, teman-teman semua, ya. Vegetasi ada herba herba dan rumput. Hutan lahan rendah, hutan lahan tinggi, ladang, perkebunan, sawah, semak belukar, dan sebagainya lah. Nah, teman-teman semua di sini ada batas wilayah ya. Nah, kamu lihat batas wilayah yang kecamatan. Nah, ini kamu coba tarik sini teman-teman semua. Oke. Aman? Aman. Nah, teman-teman semua jangan lupa kan, kita selalu bilang bahwa di balik gambar ini itu ada data. Oke, bukan sembarang gambar ya. Ini adalah ada data di baliknya. Nah, dari mana kita tahu? Ya, kita klik kanan di sini nih. Klik kanan, open atribut tabel. Nah, berarti ada datanya ya. Oke. Apakah ada hubungan data dengan gambar? Ya coba aja nih. Yang satu diklik. Nah, itu nyala tuh. 2, 3, nggak tahu kemana tuh. 4, 5, 6 nggak ada. Nah itu, nah teman-teman semua ya. Bayang? Oke. Teman-teman semua, sebenarnya datanya ini kita lihat dulu. Nih. Ada nggak? Nggak ada. Hah? Lu mana? Bisa tuh? Yuk, coba lihat yuk. Itu yang lihat depan. Ini kecamatan nggak? Ini kecamatan nggak?
Gila, ya. Oke, beres deh. Ah? Kacan kumaha. Tes kumaha. Atau bawa praktikum sorangan, atau bersorangan mungkin nonton video na. Bisa rel? Bisa lo? Yuk. Oke. Teman-teman perempuan bisa? Haranisa sama Lori. Oke. Bisa nggak? Nah teman-teman semua, dari sini ya, ini dari sini itu kita bisa lihat datanya. Oke. Ada datanya, ada nama objek ya, di sini di atas objek ID segala macem ya. Terus kalau kita agak kanan, nih kanannya ada di bawah sini ya, nih geser kanan nih. Nah itu, nah kamu lihat di sini ada tipe kecamatan, berarti data peta kita peta kecamatan. Nah terus kalau lihat ke kanan lagi teman-teman semua, nah itu ada nama provinsinya, di sini ada nama kabupatennya. Sebenarnya target kita dairi ya, sebenarnya cuma memang dia masih nyampur dengan kabupaten lain. Gimana caranya supaya dapetin dairi doang? Nah ini kan dairi nih. Nah yang dua ini dairi, kita mau ngambil itu aja ya. Nah ini kan bawa dairi juga. Nah gimana caranya itu samosir ya, dairi. Nah jadi kita mau ngambil dairinya aja teman-teman semua. Kan ini ada berapa data totalnya? 56 data bener Ki. Ya kita mau ambil yang kabupaten dairinya aja. Kita mau pisahin datanya. Oke. Nah bagaimana cara memfilter data? Nah ini tutup dulu. Klik kanan sini teman-teman semua. Klik kanan. Ada filter. Oke. Ikut nggak? Filter. Oke. Nah, ke bawahin dikit. Itu tadi apa namanya? Kecamatan. Nah, ini. WADM KC, nama wilayah administrasi kecamatan. Yang kabupaten ding, sorry. WADM KK, nama wilayah administrasi kabupaten kota. Nah, yang ini WADM KK ya. Coba klik all. Nah, itu kan datanya muncul tuh, ada dairi. Nah, target kita dairi. Tuh, untung tuh data na Lori ya, 400 mega. Sebelah Karel tuh siapa namanya? Nama tuh siapa? Fahri. Fahri bisa nggak? Bisa. Oke, kita lanjut ya teman-teman semua. Kita mau filter data berdasarkan nama kabupaten ya. Jadi yang ini diklik 2 kali sama dengan dairi, klik 2 kali. Nah itu tuh. Jadi ini diklik 2 kali muncul di sini kan sama dengan dairi. Saya ulang lagi teman-teman semua. Ini ya WMDKK, ini klik 2 kali, klik. Nah, muncul di sini kan. Nah, tambahin sama dengan operator sama dengan. Nah, yang mau kita filter kan dairi. Nah, ini kan dairi ada klik 2 kali, klik. Nah, itu. Kalau di tes teman-teman semua, itu dapat 15 kabupaten. 15 data, ding. Bisa Ri, Nisa bisa? Nisa bisa aman tuh. Oke. Kita Oke, nah teman-teman semua ini adalah kabupaten dairi. Oke, ya masih kurang oke, tapi kita mau bikin peta tematik. Tapi sebelum kita mau ikuti peta tematik, kamu lihat kan ini untitled project ya. Nah ini teman-teman semua, ini harus disimpan dulu, ya simpan projectnya teman-teman semua. Ya simpan projectnya. Oke. Simpan di folder Mimika aja nih di sini nih. Mimika di folder diary. Nah, ini yang tadi kelas pagi ya. Nah, jadi ini kan ada diary zip. Nah, kamu simpan sini aja projectnya. Nah, jadi terus kasih nama SIG Kabupaten Dairi, kasih nama Anda. Nah, itu. Nah, ini saya tambahin namanya. Bisa ngikut nggak? Ya, jadi
Ini kita mau save projectnya teman-teman semua. Ki bisa Ki? Naon, ngulik naon tuh. Masalahnya apa Ki? Masih di awal Pak. Iya pas masukin datanya Pak ini tak ayat. Pas di ekstrak nanti bikinnya tak ayat. Maksudnya ekstra ke mana masalahnya? Di download. Agak mana? Diary. Gimana? Ini diary. Eta aya di dieu teh Tapi pas bikinnya tak ayat. Itu di download. Nah, kan panjang user kayak ieu nata user PCL 800 download diary kabar teh. User PCL download diary. Oh. Tak. Pengguna Windows tapi tidak mengenal Windows. Aya. Bisa potong. Mau yuk potongin yuk. Nah, teman-teman semua, kalau yang udah simpan project simpan ya. Nah, kamu lihat di sini untitled sudah menjadi nama Anda ya harusnya. Ntar dulu kita tunggu Ricky. Dah. Oke, teman-teman semua. Sekarang kita coba warnain ya, kasih peta tematik ya. Jadi supaya batas, kita tahu ini adalah kecamatan-kecamatan daerah, tapi supaya kita tahu batasnya di mana. Nah, kita mau pakai peta tematik ya. Peta tematik itu kamu dari sini mouse-nya di atas ini ya. Di atas nama petanya, ini klik kanan, terus properties teman-teman semua. Nah, kemudian teman-teman semua, ini kan ada simbologi tuh. Nah, ini klik aja simbologinya. Kalau udah kepilih ya udah bagus lah ya. Nah, dari sini itu ada single simbol. Ada categorize nggak? Nah, itu coba diklik Haranisa. Oke. Nah, value-nya teman-teman semua, pilih kecamatan, nama wilayah administrasi kecamatan. Nama itu kan WADMKC. Nama wilayah administrasi kecamatan. Ya. Ya, nama wilayah administrasi kecamatan agak bawah tuh. Nih. Nama wilayah administrasi kecamatan. Kebayang nggak? Belakang bisa. Nah, ini diklik teman-teman semua, WADMKC. Memang kalau di sininya tulisannya nama wilayah administrasi kecamatan. Tapi kalau ini diklik, nah ini WADMKC, coba klik classified. Nah, itu. Coba oke aja dulu. Nah, kayak gitu. Bisa nggak? Oke, berarti kita tahu tuh batas semuanya ini adalah kabupaten daerah. Dari mana kita tahu ini kabupaten daerah? Nah, tadi kan kita udah filter. Coba cek lagi datanya nih. Data open attribute tabel. Apakah sekarang udah daerah semua? Kan cuma 15. Tadi kan ada 56. Kalau di kanan lihat kan daerah. Data kita daerah semua. Ya. Dan datanya harus nyambung. Kalau saya klik, nah itu kan nyala tuh. Oke. Yo, Fahri bisa. Oke. Nah, dari sini teman-teman semua,
Oke, kita butuh nama. Lah ini kan nggak ada namanya. Ini kecamatan apa sih gitu kan? Anda tahu sendiri kalau nama berarti ada di mana? Properties. Penamaan ada di mana teman-teman? Label, bener Ki. Label. Nanti no label pilih single label. Karena objeknya itu objek kecamatan, ya berarti samakan. Samakan berarti nama wilayah Allahu Akbar. Nama wilayah administrasi kecamatan. Nah, ini diklik. Ya. Coba tes apply aja dulu. Jangan oke, apply. Nah, itu kamu lihat kan di belakang itu dikasih nama tuh. Ya. Ini ada kasih nama. Bagusnya dikasih buffer. Kamu lihat ada buffer? Ya. Draw text buffer ini kayak kasih background putih teman-teman semua. Ini di checklist nih kayak pekan kemarin kan. Kita apply. Nah, itu mulai nyala tuh. Cepetan nggak? Bisa. Tadi saya di mobil microslip, Leo, pas di sini tidur di lampu merah. Ada kali 10 detik, 20 detik atau ada merenya. Ya, aduh bahaya microslip itu. Lori bisa ikut? Bisa? Oke. Nah teman-teman semua kan, jadi teman-teman semua itu bisa lihat ya. Jadi ini petanya, datanya yang ini ya teman-teman semua, datanya sini. Nah jadi 3 liga, mana 3 liga? 3 liga ini diklik aja, yang 15 nanti dia nyala. Nah itu kan 3 liga nih. Berarti gambar ini berhubungan dengan record ini. Oke. Gambar ini berhubungan dengan record ini teman-teman semua. Ya, tadi oke, seperti itu. Nah kemudian teman-teman semua, padahal kita bisa pakai nama objek ya, pikir-pikir. Lah nama objeknya sama, 3 liga ya, ini nama objeknya. Ah, ya wes lah. Oke, nah teman-teman semua, ini namanya peta tematik kecamatan, supaya kita tahu batas kecamatannya yang mana aja ya. Nah enaknya teman-teman semua, ya ini kan datanya udah ada, yuk nggak usah gambar lagi. Kalau 2 pekan yang lalu kan yuk ada mati-matian buat ngegambar ya. Tapi teman-teman semua, praktek di perusahaan, di pemerintah, itu rata-rata peta udah ada rata-rata ya. Jarang kita menggambar peta, kecuali kalau dibutuhkan banget ya. Nah teman-teman semua lihat ada desa. Oke, nah ini desa, coba yuk tarik sini. Lepas. Ya, administrasi AR desa kelurahan tuh, desakel. Lepas, nah gitu ya. Nah ini juga sama teman-teman semua. Ini kita harus potong ya, harus potong. Jadi ini kan tuh melebihi wilayahnya teman-teman semua ya. Nah teman-teman semua, coba teman-teman bawa mouse-nya ke atas yang biru ini ya, ke atas desakel, filter lagi. Oke. Nah tapi cek dulu datanya, cek dulu datanya. Biasain cek data dulu. Nah jadi teman-teman semua, ini ada data kelurahan. Data kelurahan atau data desa seputaran di Kabupaten Dairi dan sekitarnya ya. Datanya ada 500 rekod. Oke. Nah, sama dengan data tadi, kalau data-data pemerintah tuh mirip-mirip teman-teman semua ya. Nah, ini kan tipe datanya adalah data desa. Oke. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, nah ini kan ini nyampur ya. Ada Aceh Tenggara, ada kota Sabulu Salam, dairinya mana dairi. Nah, ini dairinya di bawah nih. Saya mau filter lagi teman-teman semua ya. Jadi saya pengen desa yang dairi aja ya. Anda harus tahu ini tabel desa. Nah tapi saya pengen yang dairi aja. Nah caranya sama kayak tadi ya. Berarti caranya adalah dari sini klik kanan, filter. Carilah itu si kabupaten WADFKK kayak tadi tuh. Nama wilayah administrasi kabupaten. Coba klik dulu ini nih, supaya kamu bisa tahu datanya. Bener nggak data kabupaten? Oh iya bener, ada dairi, ada karo gitu kan.
Nah, sekarang baru kan lakukan operasi data untuk filter. Berarti kita butuh nama filenya. Nah, ini nama filenya, klik 2 kali dia muncul di sini. Operasi datanya sama dengan jika nama wilayah administrasinya sama dengan siapa? Dairi. Nah, itu. Coba tes. Tes dapat berapa desanya? Sip. Mantap. 160. Tinggal di oke aja teman-teman semua. Teman-teman semua, jangan lupa dalam dunia GIS khususnya peta vektor ini kan ketimpa ya teman-teman semua. Tadi yang udah kita bikin, ini kan tadi udah kita bikin ya. Ini ketimpa. Oh. Ya. Kalau kita simpen di bawahnya, desa nggak kelihatan. Nah, gimana caranya? Desa tetap di atas teman-teman semua. Caranya backgroundnya dihapus nih. Saya nggak tahu di kamu warnanya apa, tapi yang ini harus hapus backgroundnya. Jadi yang ada cuma batas garisnya doang. Oke, caranya gimana? Bawa mouse-nya ke sini, klik kanan, ada properties yang tadi ya. Masuk ke simbologi lagi. Kemudian klik simple fill. Nah, menurut kamu caranya supaya ngosongin warnanya gimana? Tebakan kamu. Apakah fill color-nya diganti atau fill style? Fill color ganti naon? Putih. Putih. Putih gitu tuh jadi bodas tuh. Itu jelas bodas nage. Oke. Atau putih nu ieu, tak putih susu. Apply gitu tuh. Bodas tetep aja teka tingali. Gimana supaya jadi transparan? Ah, jadi caranya fill style-nya ganti ke no brush. Ya. No brush. Kalau kamu no brush, coba ya kamu apply. Nah, itu kelihatan tuh. Urat desanya kelihatan. Nah, ini kan desa namanya Parbuluan. Nah, ini batas desa teman-teman semua nih. Saya nggak tahu nama desa apa nih. Yang pasti yang warnanya apa nih? Hijau. Yang warnanya hijau ini teman-teman semua semuanya adalah desa-desa yang ada di Kecamatan Parbuluan. Tes. Bapak Karel. Di Kecamatan Silahi Sabungan ada berapa desa? Silahi Sabungan. Tetot. Ini kayak bikin lagi ya, Ki. Biji, bari, 2, 4, 5. Pinter pasti. Karel lama. Kamu dia kenal di dunia. Pri, dia pentingnya ikut dia kenal. Itu namanya kayak sama. Kalau kirain yang ini Pak, jadi kalah. Tadi ngitung yang ini. Kalau tadi mirip Pak. Ya, bukan ini Silahi sih, Pak. Sabungan. Kalau Silahi Sabungan. Oke, jadi teman-teman udah tahu ya. Jadi yang garis urat ini adalah urat batas desa. Oh, Oke, ya. Nah, kalau yang kecamatan kan diwarnain. Kalau dihapus begini nih. Nah, ini kalau saya overlay pakai peta satelit, saya nggak tahu di kamu ada atau enggak ya peta satelit, ya. Kalau nggak punya udah nggak apa-apa, nanti lagi lah, ya. Nah, itu kelihatan tuh teman-teman semua, ya. Atau kita nyalain juga yang kecamatan. Nah, berarti kamu lihat batasnya tuh. Pas ya. Lihat ujung ini nih. Nah, lihat batas ini. Ini adalah batas kabupaten. Ah, pas. Pas teman-teman semua. Berarti jangan lupa peta kita ketika di overlay dengan peta-peta raster ya atau peta satelit itu harus pas. Karena yang vektor ini digambar teman-teman semua. Yang vektor ini digambar. Oke, kita matiin lah Google-nya. Yang nggak punya Google juga nggak apa-apa. Ada ya, bagus berarti itu kamarinya. Oke lah. Oke, lanjut. Oke, kumaha carana ieu aya nama desaan.
Berarti yang desa, apalagi klik kanan terus, properties, terus, buka label, terus, single label, oke, pilih non. kemudian kakak, Sebenarnya ya udahlah, benar kita pakai itu aja. Berarti nama apa ki? wilayah, Nama wilayah mana? Indo kabupaten kota, Salah, lah kan desa data desa. administrasi, Administrasi mana? desanya, Ah iya. Coba di apply heula. Ah itu tuh. Ya. Bisa nggak teman-teman semua? Ini kalau saya klik ya harusnya sama nih. Lihat tanda i di atas ini teman-teman semua. Ya, itu kalau saya klik sama ya, Parbuluan 2, Parbuluan 3. Nggak ada nama lain ya? Parbuluan 4, Pangguruan. Nah, ini ya. Oke. Dah, sama lah insya Allah. Oke. Ya berarti seperti itu ya teman-teman semua. Nah sekarang teman-teman semua, jadi tidak semua orang suka menumpuk begini ya. Walaupun kalau kita zoom teman-teman semua, kalau kita zoom sebenarnya dia bagus-bagus aja sih, ya aman-aman aja teman-teman. Atau kita geser-geser ya, tuh bagus di tengah ya. Tapi kadang-kadang, oh ya, ini kalau kecamatan klik kanan ada zoom to layer. Nah kira-kira itu. Nah kamu lihat kalau di Pulau Jawa teman-teman semua, ketika antar desanya itu ini gede. Ini kalau di Pulau Jawa bisa jadi ini di berapa desa sebenarnya nih, ya kemungkinan ya. Ini nih lihat, ini satu desa besar ini, bisa separapat kabupaten kalau di Pulau Jawa ini teman-teman semua, ya. Nah jadi kayak gini nih, ini kan udah mulai rumit nih teman-teman, karena desa-desanya kecil-kecil ya. Jadi udah nggak nyaman liatnya. Nah kita butuh teknik bagaimana caranya kalau di ketinggian ini teman-teman semua itu si labelnya ngilang. Oke, yuk perhatiin ini skala berapa petanya? Bisa skala berapa petanya ini yang lagi bapak loh, yang bapak berapa Rik? Oke, kita. Jadi ketika posisi zoomnya sekian teman-teman semua, ini skalanya 1:356.000 lah. Oke, jangan lupa teman-teman semua, zoom skala di peta online itu ngikutin zoom out zoom in. Coba perhatikan ke depan dulu, punten. Berarti kalau semakin zoom skalanya semakin besar atau semakin kecil? Semakin kecil. Sampai dapat potnya lori. Kalau dipoto dari satelit potnya lori dapat tuh, berarti udah 1:1. Kebayang kan? Ya, teman-teman semua jangan lupa di zoom skalanya semakin kecil. Ya, kalau zoom out skalanya semakin besar ya teman-teman semua. Gitu. Nah, contoh lah, misalnya maksimalnya ini teman-teman semua. Kamu klik kanan sini zoom to layer kan ini maksimalnya. Nah, di posisi segini teman-teman semua, Bapak nggak mau muncul yang namanya label. Caranya gimana? Oke, kamu ke desa, klik kanan, properties. Itu kan di label, teman-teman. Coba kamu label lihat. Itu ada rendering. Ada? Ada Ri? Rel? Lori, Nisa? Ada? Ada skala dependensi. Oke, coba diklik. Yang tong klik naon heula. Yang minus tuh yang zoom minus. Nih, lihat nih yang ini nih. Ah. Oke. Coba pilih yang 1:250.000. Ada? Coba dipilih. Coba apply dulu aja. Ngilang nggak label-labelnya? Ngilang. Kita oke dulu. Nah, oke. Coba zoom dikit. Gitu. Inilah cara ngontrol objek. Makanya kalau di Google Map nggak pernah dimunculin semua teman-teman semua. Kalau dimunculin semua, wah, pabalatak. Gitu kan. Makanya Karel gawena nandaan semua tempat bengkel saya.
mantan satu, mantan dua, mantan tanda. Ya itu teman-teman. Kenapa di Google semakin kamu zoom out itu labelnya semakin hilang. Nanti kalau kamu zoom in baru kelihatan. Oke. Satu, simpan dulu, jangan lupa. Nah, teman-teman semua, jangan lupa saya pengen itu garisnya hilang juga. Oke, jadi di ketinggian ini lihat ya. Kecamatan, klik kanan, zoom to layer. Ya, berarti maksimalnya ini ya. Jadi maksimalnya adalah di 1/356.000 ya. Deh. Bukan yang ini nih. Beda-beda, ingat ya. Beda-beda loh. Beda layar. Bapak kan layar kecil, kamu layar besar. Itu beda cerita. Beda-beda. Nah, teman-teman semua, saya pengen garis-garis ini hilang. Tapi kalau saya zoom baru muncul. Itu caranya gimana? Ke desa, klik kanan, properties. Ada rendering. Oke. Diklik scale dependent visibility. Aman? Nah, yang minusnya teman-teman semua, ya, yang minusnya nih ganti ke 250.000. Ada? Coba apply dulu, ngilang nggak garis desanya? Oke. Nah, ini kan enak, rapi. Nanti kalau waktu zoom, baru muncul. Kamu nggak muncul? Biasanya jadi hilang Pak. Piye, Pak? Ya bisa tuh, Ki. Atas Pak. Lori bisa mah Nisa? Alright, aman ya. Karel ini banyak filosofi, Ki. Pengen makan kemarin. Nah, Rel. Masih panjang jalan kita. Oke, teman-teman semua ya. Nah, gitu ya. Jadi pas kita zooming baru kelihatan datanya. Nah, teman-teman semua, kita mau bikin grup ya. Kamu lihat kan data ini teman-teman semua di sini itu masuk di grupnya batas wilayah kan? Ya. Nah, coba teman-teman semua bikin grup. Coba lihat mau saya. Di sini ya. Klik kanan ada add group nggak? Ada. Coba diklik kiri. Sama. Kasih nama batas wilayah. Masuk pakai ini Pak. Iya, Pak, nggak masalah, pasti aja. Manaman. Nah, sekarang kecamatan dipilih begini nih. Drag ke atasnya si wilayah. Kamu lihat tuh dia kayak masuk Ya Pak. lepas Sama yang biasanya Pak. sama yang desanya. Tapi jangan lupa lihat nih, beda nih kalau desa. Nih. Jadi pastikan itu lihat deh tuh kotak garis. Ini bawah. Kalau di sini berarti bakal disimpan di bawah kecamatan. Tapi kalau di sini berarti di atas kecamatan. Lepas. Nah, itu. Jadi urutannya tetap teman-teman semua. Ya, harus di desa paling atas. Jadi ini kayak orang bermain di Photoshop. Jadi tetap aja kita mahir-mahir bagaimana ngatur layer teman-teman semua. Nanti kalau kita zoom, dia baru ada tuh. Oke, zoom out, ngilang lagi. Gitu teman-teman semua. Kan enak ya, rapi. Nah, sekarang teman-teman semua, jadi pembicaraan di sore ini tuh sebenarnya satu, kita punya data wilayah. Nah, kedua adalah data-data berkaitan dengan, nah ini bisa kita tutup ya wilayahnya. Nah, teman-teman semua, jadi dari alamatnya si Cinta Tanah Air itu BIG teman-teman semua, itu kamu bisa pilih beberapa daerah ya, gitu ya. Nah, contoh misalnya di sini kalau hidrografi, kamu lihat tuh sungai itu. Ini sungai. Ada nggak? Hidrografi itu ada sungai. Oke. Ya. Oh, jangan lupa bikin grup baru di sini. Grup baru namanya hidrografi.
Nanti teman-teman semua, ini yang sungai, tarik dulu ke sini. Nih ya, Bapak tariknya ke sini ya. Nah, ini dulu sih perasaan bisa di atas ini ya. Sekarang nggak bisa. Lepas, nah dia kan di atas tuh. Ya. Di atas teman-teman semua. Ya udah. Berarti teman-teman semua ini tarik dulu ke atas hidrografi ke sini, lepas. Lihat-lihat depan dulu, lihat depan dulu. Batas wilayahnya tarik ke bawah. Nah, itu. Oke. Nah, ini sungai. Ya. Ini sungai teman-teman semua. Ini benar-benar sungai. Katanya ini peta sungai. Oke. Kalau lihatnya iya benar sungai ya. Gimana cara ngepetainnya ya? Semuanya ditaruh di hidrografi, Pak. Iya, kan di atasnya grupnya grup hidrografi, teman-teman. Belum. Ya udah nih. Oke, aman? Oke. Nah, ini contoh adalah data hidrografi, teman-teman semua, ya. Nah, coba data apa ya? Di sini tuh banyaknya. Ini kita matiin yang sungai. Misalnya data empang ya. Coba kita lihat apakah data empang ini banyak ya. Simpen sini teman-teman semua. Nah, empangnya atas, simpen atas. Coba matiin yang batas wilayah. Oh, banyak dia empang ya. Banyak teman-teman semua. Cuma kecil-kecil. Oh, tuh. Ini empang. Datanya ada teman-teman semua. Ini ada datanya, tapi kecil-kecil. Tuh. Kalau di zoom baru kelihatan tuh. Ini empang. Tahu tuh, bener nggak empang? Kalau kita lihat di Google, apa bener-bener empang ini? Coba kita lihat. Oh iya bener. Tapi ini udah kayak danau ya, gede banget. Kreatif banget ya yang gambar. Nah, ini kan memang bagian daripada kebutuhan lah teman-teman semua ya. Nah, itu ya teman-teman semua, yang lainnya mah bisa lah ditarik-tarik. Nah, kita coba lagi teman-teman semua, data ini Hipso itu apa ya? Data kontur. Coba lihat dulu lah. Sini ya. Data kontur. Ini Google-nya matiin. Coba datanya memang, oh iya nih kontur. Oh, ini kayaknya ada data ketinggiannya nih kayaknya nih. Kayaknya ini data ketinggian. Data ketinggian teman-teman semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa? Ya. Beresin berapa Pak ini? Mau beres? Oh, udah mau beres. Enggak, belum. Tapi di record kan ya Pak ya? Nah, itu Bapak lupa ya mau. Oke, sok calik we heula. Da bade baru kadi dari da. Oh, bapaknya terakhir. Teh warung di dia masalahna. Oke teman-teman semua, ini data kontur ya. Ya data kontur ya. Nih lihat ya, ini di mana sih? Ya udah simpan di hidrografi dulu lah kontur ya. Tapi ini hipsografi ya, udahlah kita ngikutin ini ya. Ada grup namanya hipsografi. Nah salah satu isinya adalah si kontur. Nah simpan situ. Konturnya bisa simpan di atas teman-teman semua. Nah itu tuh diatur lah. Yang pasti hidrografi mati. Nah berarti kamu lihat ya semua tuh unchecklist nih kecuali hipsografi. Nah dari sini teman-teman semua dari data kontur ini kita bisa bikin analisa. Contoh analisa ketinggian ya. Kalau kamu cek datanya sebenarnya nanti kita bisa bikin sendiri sih. Cuma ini kan udah ada yang bikinin ya. Lihat ya ini tuh adalah batas ketinggian nih ya. Yang udah dibikinin sih ya. Tapi bolehlah kita mainin ya. Contoh teman-teman semua, ya saya ulang lagi apa tadi namanya, nama kolomnya nilai garis kontur ya.
Oke. Nah, teman-teman coba lihat dari sini, klik kanan, properties, simbologi, pindah ke graduated. Bisa ngikut nggak? Tinggalan. Tinggalan naon? Eta konturna atas di unduh teh. Ki bisa ki? Atau saya Pak, tapi tak ada dari itu. Oke, saya ulang lagi. Ini kontur udah punya. Gambarnya kayak gini. Yang lain matiin aja teman-teman semua. Cukup ini aja. Nah, ini kamu klik kanan, properties, simbologi, graduated, ambil apa tadi? Nilai garis kontur. Tinggal classified. Ya. Kalau kita apply, ya. Atau kita pakai yang lebih Oke. Cara bacanya gimana, coba gambar di depan. Yang tinggi, yang paling tinggi warna apa? Gimana, Ri? Di Bapak beureum itu coklat itu. Nah, teman-teman semua, ini adalah daerah gunung nih. Ya. Gunung. Nih yang hijau, kalau di Bapak berarti ketinggian 400 meter sampai 800 meter lah, kayak Bandung lah, ya. Nah, ini gunung-gunung besar. Oke, ini salah satu analisa warna ya, teman-teman semua. Ri bisa, Ri? Oh, Bapak warnanya pakai yang ini, Ri. Ah, ini nih, yang turbo. Turbo boleh, spektral boleh. Ya, sebenarnya bebas sih. Yang penting kan ada bedanya aja. Ini kan ada di sini nih. Nih saya ulang lagi ya. Ini saya ulang lagi loh. Nih, saya ulang lagi ya. Oke. Kan asalnya begini. Kontur, klik kanan ya, Ria. Properties, Ki, monitor. Terus apa lagi? Graduated. Pilih nilai garis kontur. Ini kan bicara masalah batas ketinggian tempat, teman-teman semua. Oke. Nah, dari sini teman-teman semua itu color remnya ambil yang mana aja. Kamu punya turbo nggak? Nah, ya naon tuh? Spektral lah ya. Atau ini nih, all color RAM. Yang ini ada? Ah iya atuh. Nu sawarna iya ya sadena. Nya nu mana we lah warna mah terserah teman-teman semua ya. Yang pasti klik ini nih. Klik classified. Nah, berarti teman-teman semua ini adalah 10 5 ya, 5 kelas. Kalau you mau nambah kelasnya berarti yang ini nih. Nah, ini nambah kelas. 5 pelajaran kemarin tuh, Pak. Yang classifying itu kita udah pernah ya? Yang nomor-nomor. Mana? Terang ah. Oke. Ya. Berarti 5 kelas. Oke. Berarti data apa kita? Kontur. Dah. Data apa lagi yang kita masukin? Data lingkungan terbangun. Coba lihat tuh. Matiin yang hipsografi. Nah, berarti ada data apa ini? Kayaknya perumahan rame nih. Puskesmas. Sarana ibadah. Coba lembaga pemerintah dulu ya. Nah, ini nih. Ini ada yang bentuknya poligon. Coba klik sini teman-teman semua. Sini nih. Atas sini terserah lah ya. Nah, itu. Berarti kita bikin folder apa namanya? Pemerintah, betul Ki. Kita bikin folder namanya pemerintah. Oke. Tarik ke bawah.
Oke, tarik ke bawah. Ya. Oke, nih berarti ini mulai rame nih. Isinya apa nih pemerintah? Cuma gini doang. Oke. Hapuslah kalau gini doang mah. Ini isinya apa datanya? Cuma satu, kantor kepala desa. Gini doang ya. Nah, ini hapus-hapus. Jadi teman-teman semua, tidak selalu data kita ini berharga ya. Jadi coba cari-carilah. Ini misalnya arena olahraga. Coba nih, arena olahraga. Tapi simpannya di pemerintah ya. Karena kan dia masuknya folder itu sorry ya, bukan pemerintah, itu lingkungan. Sorry. Ini kan namanya lingkungan. Di ini aja ini klik kanan terus di rename. Jadi lingkungan. Lupa. Arena olahraga, cek dulu datanya banyak gak sih? Cuma 2 datanya ya. Tapi ini kalau kita cek teman-teman semua, bener nggak inilah tempat olahraga? Oh iya bener, tempat olahraga dia. Oke, dah lah, kita coba-coba aja dulu. Contoh lagi industri ya, coba kita cek industri, apakah datanya besar nggak? Industri datanya cuma 3 ya. Pendidikan, ini pendidikan yang titik ya. Wah, ini pendidikan rame nih. Nah, pendidikan rame nih. Oke lah, kita mainin pendidikan. Ini pendidikan ada berapa datanya? Lumayan, ada 500. Oh, lengkap ini. Mantap. Pendidikannya yang AR, Pak. Jangan, yang titik. Ini yang titik nih. Ya. Kalau yang AR itu kan poligon. Kalau poligon dapatnya apa? Ada juga sih sebenarnya. Ada berapa datanya? Oh, cuma 41 ya. Cuma kalau yang itu 41 data ya, yang AR. Kalau yang PT itu berarti poin teman-teman semua. Kalau AR berarti area. Kan itu simbolnya udah titik tuh, ya. Nah, ini yang pendidikan, alhamdulillah nih kita punya data banyak nih, lumayan. Jadi, nah maksud saya teman-teman semua, kenapa Anda harus nengok webnya Cinta Tanah Air ya, supaya Anda bisa dapetin data teman-teman semua. Jadi web ini itu bisa kamu unduh data teman-teman semua ya. Bisa unduh data, minimal peta dasar atau data-data dasar ya. Nah, yang kamu lihat di depan ini kan semua data dasar sebenarnya. Tapi kalau buat kita yang daripada nggak ada yang nitikin teman-teman semua ya. Nah, ini pendidikan nih ya. Ini datanya kalau dilihat teman-teman semua, wah ini banyak nih, lumayan nih. 500 data teman-teman semua. Datanya bentuknya ada jenjang pendidikan. Nah, ininya ada namanya nggak sih sebenarnya? Ini hampir nggak ada namanya teman-teman semua. Tapi ini data bisa kita analisa. Nah, bagusnya, oh masih nyambung ternyata. Oh, ini masih sama tetangganya masih ada nih, masih Aceh. Wah, ini mah harus dipotong. Oh, ya? Nggak bisa difilter. Karena ini data lama, dia masih. Jadi sebagian daripada mereka ini dulunya adalah Sumatera Utara dan Aceh. Itu data terbaru Pak itu? Ini data yang namanya data kapan? Kayak nonton video lah gitu kan. Datanya video apa? Data nanti dia tanya, ndak nanti dia pak nges terlambat lo bananya gitu kan. Nah, data nanti dia nyandakna. Tadi kan anjing bapak kan orang bikin akun kan. Nah, login itu ta. Ya, tanya ke Badan Informasi Geospasial, terus kan itu. Ini data terbaru tuh gitu kan. Yang pasti ini data bisa kita unduh. Oke. Nah, tujuan misinya adalah Anda yang mengkonfirmasi ke lapangan teman-teman semua. Apakah itu data benar atau enggak? Ini bisa kita unduh ribuan data se-Indonesia. Tidak semua datanya terbaru. Oke. Mungkin masih banyak data lama, tapi minimal kita punya data daripada nggak punya. Ingat ya, tema hari ini adalah
tema hari ini adalah bagaimana kita menggunakan data yang sudah ada, ya. Di corporate, di pemerintah sebenarnya peta-peta itu udah banyak teman-teman semua, ya. Jarang kita sebenarnya menggambar peta sendiri, jarang banget. Kecuali konten ya, kadang-kadang kita harus bikin, ya. Nah di sini teman-teman semua, coba kita overlay dengan si data wilayah. Nah lihat, oke. Nah pertanyaannya, kamu lihat berarti sebenarnya yang masuk diary ada berapa? Saya mau nanya, yang ini masuk di diary nggak? Ri? Nggak masuk? Ya, berarti yang masuk diary itu ini kan? Iya Pak. Yang dibatasnya itu tuh, yang masuk dalam kotaknya kan? Iya. Ya, nah itu. Nah sekarang gimana cara filternya? Supaya yang titik-titik ini masuk, jadi kita mau buang yang ini nih. Ya, buang satu-satu bisa, buang buang begini bisa, gitu kan. Cuma jelas ini tidak efektif teman-teman semua, ya tidak efektif ya. Nanti pekan depan lah, nanti ada satu cara bagaimana hanya yang ada dalam kotaknya diary aja tuh yang masuk ya, yang masuk. Nah, jadi tapi teman-teman semua ini data bisa kita analisa, tapi masalahnya ini data nyampur dengan kabupaten lain ya, gitu ya. Jadi nyampur. Jadi kita harus potong. Biasanya ini nanti teknik potongnya itu namanya geometry tools nih. Ini pakai ini teman-teman semua nih. Jadi nanti kita mau motong titik-titik yang ada dalam lingkup, bukan pakai SQL teknik, tapi pakai image processing teman-teman semua. Jadi pakai image processing. Jadi ceritanya gimana caranya dapetin titik-titik ini tapi yang hanya ada dalam kotaknya si batas diary ini teman-teman. Berarti yang ini nggak dibawa, yang ini nggak dibawa gitu. Jadi yang ada di dalam sini aja titiknya. Jelas itu nggak bisa pakai operasi, nggak bisa pakai operasi data. Kita nggak bisa pakai operasi data. Kenapa kita nggak bisa pakai operasi data? Karena teman-teman semua di sini tidak ada nama kabupaten ya. Nah, tapi kalau di GIS kita bisa melakukan namanya memotong data, teman-teman semua ya. Memotong data berdasarkan khususnya data. Nah, ini nih, ya. Atau kita coba ya. Udah muncul belum? Nih, cara motongnya ya. Itu di vektor, teman-teman semua, ya. Itu ada geoprocessing ya. Nah, dari geoprocessing ini teman-teman semua ya, itu ada bisa banyak teknik. Salah satunya adalah bisa clip, bisa intersection ya. Kita coba dulu intersection ya, dapat nggak ya? Nah, intersection ini diklik. Pendidikan, overlay-nya si kecamatan boleh, desa boleh. Ya. Jadi input layernya pendidikan. Saya pengen motong, nah ini ya, coba kita lihat dulu lah, kita tes dulu lah. Jadi nggak ya, kadang-kadang berhasil, kadang-kadang nggak. Oke, aman, finish. Nih, kalau ada tulisan finish berarti berhasil. Mana hasilnya? Nah itu tuh ada intersection, lihat. Tadi nggak ada intersection. Coba yang pendidikannya hapus, tuh. Kebayang nggak? Bisa tuh. Atas Pak, atas Pak. Mantap Riki. Ayah Raffi intinya, alhamdulillah. Mantap. Kumaha wais aman? Nah, pusing mah biasa we ku Panadol. Nah, teman-teman semua, kamu bisa lihat ya bahwa di pendidikan, teman-teman semua, data kita berapa, Ki? Apa Pak? Di pendidikan, data kita ada berapa totalnya? Ada berapa rekor? Ri? Rel? 552 rekor sampai bawah. Setelah kita potong pakai geoprocessing teman-teman semua, karena kita butuhnya yang ini nih. Ah, yang dalam aja. Nah, ini kan udah sedikit sesuai dengan data kita. 224 setengahnya. Nah, ini namanya teknik geoprocessing teman-teman semua, ya. Nisa bisa, Lori bisa ngikut.
Tapi gua di luar gini cok. Grupnya cowok dulu. Itu tuh bagi-bagi, rumah digabungin semua. Ini teh kampus tadi cok. Udahlah, kita juga jam 5 mau bubar. Tuh, gue banyak. Nah teman-teman semua, udah ya. Jadi intinya ya begini teman-teman semua. Darel duduk dulu. Nah teman-teman semua, ini ada data banyak ya, ada data macam-macam lah. Di semua kabupaten tuh ada ya. Diary kecil banget, hanya 36 mega ya. Kamu lihat tadi punyanya punyanya Mimika itu bisa hampir setengah giga tadi ya. Nah itu di sini teman-teman semua kan banyak data ya, bisa kita pakai buat analisa ya. Contoh analisa sederhana aja, analisa titik ya teman-teman semua. Ini kan kita bisa bilang seperti ini, nanti kita bisa pakai categorize. Kemudian Bapak bilang saya pengen berdasarkan apa tadi tuh datanya apa? Remarks ya. Coba lihat depan. Bapak matiin dulu yang desanya ya supaya terame teuing. Tuh kita matiin dulu yang itu tuh. Biarin gini aja. Oke. Ini yang merah apa? Ikan dasar, Ya, kayak gitu ya. Hijau, Ki. hijau, khusus. Iya, yang Yesus. Nah, kayak gitu ya. Ini bisa kita gedein coba ya titiknya. Itu kayak gini gimana, Pak? Yang mana? Oh, kategori. Dari sini, Ki. Ya, Jadi kan saya begini kan, single simbol kan, gini doang kan. Nah nanti kamu klik kanan, properties, terus lari ke categorize. Nah yang mau jadi patokan pembedanya apa datanya? Remark. Di situ ada data. Nah ini remark. Kamu classified. Nah itu kan dapat tuh. Berarti yang warnanya itu adalah PAUD, warna ini apa SD gitu kan. Gitu. Jadi pas kita oke, nah berarti kita dapat tuh. Minimal teknik pewarnaan. Gitu teman-teman semua. Ya. Kita ketemu pekan depan lah, ya. Oke. Ini saya janji sama istri jam 5 pulang. Berarti kita fix ya sore ya. ya paling sore aja, Pak. Kalau yang pagi itu rame, Pak. Kedengeran. Jangan lupa teman-teman semua yang kemarin kelas online ya, itu bahan UTS andal ya. Yang ini saya masih tahan dulu. Kita mau bikin ini online tapi ini saya mau sederhanain dulu teman-teman. Ya minimal kita dapat analisa lah ya, analisa. Oh kalau warna ini apa, warna ini apa, teman-teman semua gitu ya. Seperti itu. Saya suka apa nih? Ada di pertemuan berapa hari ini? UTS nanti Pak tanggal 16 April Pak. Udah lebaran ya. Baru keempat kan? Keempat. Sekali. Keempat malam. Sama sekarang. Jadi rapi itu jarang pakai mah. Kadang di susu, kadang-kadang di sore. Ya gimana waktu? Kaki itu. Sibuk. Teman-teman semua, makasih ya. Simpan dulu aja proyek ya. Ya, saya nggak tahu gimana kamu mah termasuknya angkatan memakai laptop ya. Kalau anak-anak kamu mereka udah bawa laptop sendiri. Ini mah makanya sekarang bingung kemarin tanya kemarin di dia iya nah ID. Oke, teman-teman jangan lupa pastikan tugas yang dua video terakhir itu online ya. Kalau online teman-teman, kalau nggak online itu saya nggak punya bahan nilai kamu. Ya. Yang ini kita coba nanti kita pilih-pilih yang sederhana aja. Sampai bisa ngasilin analisa warna udah cukup sih buat kelas ini mah. Tugasnya apa katanya Pak? Ya udah lah. Pak ini Pak ngesetnya gimana, Pak? Hah? Kan yang ini, Pak. Ya
intersectionnya harus disimpan, ya. Jadi nggak apa-apa. Nanti hilang intersectionnya. Jadi intersection ini harus disimpan fix. Ini dia masih temporer. Makanya ada simbolnya nih, temporer. Ini harus disimpan jadi peta sendiri. Pekan depan lah kita ya lebih lagi. Oke, terima kasih. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Raffi geus kenalan tuh jeung Paleo. Tapi Kak, Oh, kita ada. Naik apa hari ini? Motor. Nah, motor. Ujian itu. Iya pak, nggak apa-apa Mari, bagi Pak, usaha Pak, mana Pak. macet pak. Bapak rumah di Cibolerang. sebelah tadi mana Pak? Itu komplek elit di Bandung Selatan. Aduh, sok banjir.